Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini servis atau membahas tentang servis sebuah timbangan digital teman ya. Timbangan mini digital ya. Ini timbangan digitalnya mereknya ini ya, CMOS ya, CMOS Digital Scales. Modelnya ini DS30K Rev 2, maksimal 30 kg, minimal 200 gram dan carry-nya 10 gram. Oke, ini sudah saya tancapkan ke listrik ya. Saya tancapkan ke listrik, ini colokannya. Oke, untuk kerusakan timbangan digital ini dia mati total teman, tapi ini masih nyala ya untuk indikator AC nya, indikator listrik PLN ya, dari listrik PLN atau dari stop kontak listriknya masih ada indikatornya AC ini. Jadi ini kerusakannya mati total teman, jadi ini nggak bisa nyala ya. Displaynya ini, display timbangannya, display timbangan digitalnya ini nggak bisa nyala. Di belakang juga ada ini juga ada digitalnya, nggak bisa nyala juga. Jadi bisa dikatakan timbangan ini rusaknya mati total ya, nggak bisa digunakan untuk nimbang barang dan cuma nyala indikator listriknya aja. Colokan listriknya ini listrik AC dan nyala, tapi ini dipencet-pencet nggak nyala sama sekali ya. Ini ada saklar di sini, ini switch on off ya, seperti ini. Nah ini coba biar fokus dulu, ini ada switch saklarnya nih. Ini sudah diposisikan on, dia nggak mau nyala. Ada dua on ya di sini, ini on off on. Jadi kita ke on nggak nyala, on yang satunya juga nggak nyala ya. Tombolnya juga nggak fungsi. Ini nggak ada respon dari displaynya ini. Oke, seperti apa dalamannya timbangan ini ya? Saya juga baru pertama kali bongkar timbangan yang digital yang seperti ini. Dan apa kerusakannya, apa penyebab dia mati total nggak bisa nimbang. Simak terus videonya dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol merah subscribe-nya. Klik tombol subscribe-nya dengan mengklik tombol merah tulis subscribe di bawah video, diklik sampai orangnya berubah jadi abu dan jangan lupa nyalakan lonceng di sebelahnya agar tidak ketinggalan video baru saja. Klik subscribe karena subscribe itu gratis ya. Subscribe untuk mendukung channel ini dan jangan lupa like-nya juga. Oke, lanjut saya bongkar dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya bongkar ya. Oke, timbangan digitalnya sudah saya copot casingnya. Ini ada 4 skrup, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Ini casing atas dan itu alasnya aluminiumnya ya, stainless. Ini saya bongkar. Ini ada kabel kabel data atau kabel seperti kabel pelangi ya, tapi isinya banyak, bukan kabel pelangi, seperti kabel data komputer ya. Seperti kabel data komputer nih, hati-hati ya, jangan sampai lepas. Ini kalau lepas bahaya nanti. Agak susah nyoldernya. Ini di depan sini ada tombol panel ya, panel depan seperti ini, isinya tombol semua atau switch push on. Oke, saya agak singkirkan dulu ini. Gimana ya, kayak gini aja. Di sini ada rangkaian utamanya ya. Oh, di sini dulu ya. Ini ada panel depan juga, ini LCD displaynya. LCD display untuk tampilan angkanya. Ada 3 display di sini, ada 3 LCD. Ini indikator AC-nya masih nyala ya, belum saya cabut. Di sini ada trafo, atau transformer ya. Outputnya dia cuma 6,5 volt. Fokus. Nah, 6,5 volt AC. Oke, ini kecil mungkin setengah ampere nggak ada, ini seperempat ampere ya. Di sini ada rangkaian utama atau kit, modul utamanya, modul timbangannya ya, otaknya atau mikrokontrolnya ada di sini ya. Ini ibarat manusia, ini otaknya, otak timbangannya ada di sini. Ini rangkaiannya, rangkaian utama, ada IC, ini mungkin mikrokontrolnya untuk semua pengaturan diatur dari sini IC-nya. Ya, IC seperti microcontroller.
ini ada rangkaian power supply sekunder ya, dioda 4 biji, dioda brake untuk mengarahkan tegangan dari trafo, dari AC trafo. Terus ini ada elko nya berapa mikro ya, 470 kalau nggak salah. Oh 100 mikro teman-teman, cuma kecil ya, 100 mikrofarad 10 volt ini ya, kecil karena dia 16 volt karena dia cuma untuk filter tegangan sekitar 6 voltan. Ada dioda brake, ada buzzernya juga di sini ya, buzzer alarm ketika dipencet-pencet atau full kelebihan muatan dia bunyi, ketika dipencet nit gitu harusnya. Ini kabel data ke bagian panel LCD displaynya. Di sini ada wadah baterai teman ya, ada box baterai atau rumah baterai untuk pemasangan baterai yang AA ya, besar ya, AA atau baterai apa itu yang pokoknya seperti baterai radio jadul ya, seperti baterai AA. Oke, dan ini untuk sensor timbangannya ya, namanya apa ya, ini ada 4 siku atau 4 sisi, 1 2 3 4 1 2 3 4 ini ke bagian itu stainlessnya itu ya, sensor atau pembaca massa ya, sebenarnya massa bukan berat ya, karena massa itu kilogram, kalau berat itu satuannya apa lupa. Sebenarnya ini massa ya, bukan yang ditimbang itu massanya bukan beratnya ya teman-teman, kalau di fisika seperti itu setahu saya ya, itu ilmu yang saya dapatkan karena saya juga masih sekolah ya, SMA. Jadi yang ditimbang itu aslinya massa bukan beratnya, massa itu satuannya kilogram, kalau berat itu apa massanya saya lupa. Oke ya, ini ada 4 sisi untuk ke bagian stainlessnya itu, alasnya itu, dan di bagian belakang sini ada baterai teman, ada baterainya atau aki kering ya, ini ya, dia memakai aki kering atau baterai seperti yang ada di lampu emergency ya, lampu emergency atau lampu senter yang besar, atau lampu cas, lampu charger atau lampu senter emergency yang ukuran besar itu bisa menggunakan aki kering atau baterai seperti ini ya. Dia 6 volt juga. Ini kapasitasnya berapa ya? 4 ampere teman. 4 volt ternyata teman, 4 volt ya. Ini tertulis 4 volt, 4V 4A. Oke, dan di belakang sana juga ada LCD display. Ada LCD untuk tampilan belakangnya. Biasanya itu untuk tampilan ke pelanggan ya. Oke, saya akan mulai cek dulu dari sini, dari input tegangannya trafo ya, apakah keluar atau enggak. Tapi ini dia nyala lampu indikatornya, berarti trafo ini harusnya keluarkan tegangan ke bagian rangkaian modul utamanya ini ya. Saya curiga dengan ini teman ya, saklarnya, ada saklar ya, ada 3 mode di sini ya, ada 3 mode. Yang tengah itu off tadi ya, off, sini on untuk baterai dan on untuk charger, untuk dari soket dari listriknya, dan on sebelah sini untuk menghidupkan kalau dia menggunakan baterai. Saya curiga ini kayaknya saklar rusak ya, coba saya cek dulu nanti ya. Ini cek dulu untuk output tegangan dari trafo AC ya, di ACV. Coba ini warna putih dari trafo, harusnya ada tegangan ya, 6 atau 5 volt biasanya. Oke, di sini ada tegangan 5 volt ya, 5,9 atau 6 volt. Oke, 6 volt AC ada keluar dari output trafo. Terus kita cek untuk DC-nya setelah melalui dioda brake di sini. Enggak kelihatan di mana dioda kutub anoda dan katodanya, bentar. Duh. Salah. Oke, di sini ada ya DC 6 volt ya, 6,1 DC. Jadi setelah dioda dia ada tegangan masuk ke elko, berarti tegangan DC sekundernya dia udah keluar atau sudah hadir normal ya, nggak ngedrop. Oke, cek tegangan di baterai juga saya akan cek dulu. Nggak ewoh itu teman ya, maksud Jawa ewuh bro.
Lur, karena ketutupan ini, tutupan boxnya atas ini. Coba cek di aki positif dan groundnya, atau positif dan negatifnya. Ada tegangan 5,5 volt teman-teman. Berarti aki ini alhamdulillah akinya masih kondisi bagus karena dicek tegangan ada 5 volt ya, atau mendekati 6 volt lah, 5,5. Tadi tulisannya di aki 4 volt ya. Coba sekarang kita cek ini ya. Saya curiga dengan sakernya ini apakah rusak, bener rusak atau enggak ya. Oke, saya cabut dulu ini untuk soket ini input tegangan dari AC PLN. Pindah ke mode juda atau kontinuitas yang ada bunyinya ya. Kita cek cakarnya ini apakah rusak atau enggak. Posisi ke baterai, cek kom tengah dengan yang sebelah sini inputnya. Nah ini enggak ada teman, harusnya connect ya, harusnya connect seperti ini. Wih mati malan. Nah ini harusnya bunyi dan terhubung ya. Coba cek lagi kom tengah dan pinggir yang ke baterai. Nah ini enggak ada teman. Ini enggak terhubung atau enggak ada hambatan sama sekali. Harusnya ini terhubung dan dia bunyi nit gitu ya. Oke, yang untuk bagian baterai ini, baterai yang AA ini ya, baterai besar. Coba kita cek tengah ke baterai yang ini. Tadi kan baterai ke aki ya, atau aki keringnya. Ini ada. Ini terhubung kalau yang sini ya. Oke, saya sakarkan lagi. Ini kom tengah dengan sini dia terhubung. Oke, dia masih terhubung, nyala. Nit gitu. Oke. Terhubung atau short, berarti sakar yang sebelah sini normal ya ke bagian ini, ke baterai ya. Baterai ini, wadah baterai yang tidak digunakan ini ya. Itu ada baterainya. Ini cek lagi coba ya ke sini. G. Ke sini ke bagian. Gua saya kurang ngecek iki delete tuh keren. Orangnya order aku. Nah ini bener-bener nggak ada ya, bener-bener nggak terhubung atau alias ini rusak teman-teman. Nih nggak ada sama sekali, nggak terhubung ya. Gue ngecek ini loh, gue tak pindah dulu malah. Oke, saya buktikan lagi ya posisi ke saklar ke bagian akinya ini nggak ada hambatan ya, atau nggak terhubung sama sekali teman-teman. Oke ya, berarti bener nih sakarnya rusak atau tidak terhubung antara kom tengah dengan ke input atau tegangan dari baterai positifnya. Ini nggak terhubung sama sekali. Oke, nanti coba saya ganti nih sakarnya ini ya. 3 mode dia, tengah, pinggir kanan, pinggir kiri. Coba ya, saya akan shortkan dulu. Ya, ini pin tengah kom dengan ke yang baterai tadi. Aduh, ini. Nah, pin tengah baterai, pin tengah input masuk ke modul ya, dan sini yang dari baterai. Tak shortkan coba apakah dia nyala. Beh, nyala bos. Alhamdulillah. Oke, ada bunyi nit gitu ya. Coba lagi. Tek. Oke ya, ada bunyi buzzer nit dan di sini LCD displaynya nyala hijau. Ada tulisannya di ini. Displaynya 0. Ini ada lambang baterai. Lambang baterainya ada. Coba saya pencet dulu ya ini ya. Pencet M1 coba. Oke, ada bunyi nit dan nyala bos. Alhamdulillah. Ada indikator di displaynya hijau dan ini 0. Coba pencet lagi ya. Nah, nyala. Oke, nyala. Bagian belakang juga nyala itu ya, hijau. Bagian belakang LCD-nya juga nyala hijau.
Nah, itu nyala. Oke, need lagi. Oke, ada indikator baterai di sini masih full. Alhamdulillah teman-teman. Berarti bener ya, yang rusak atau yang bermasalah itu ini saklarnya, ini saklar on off. Saklar on off untuk selektor ya, atau untuk memindah dari off ke on, memilih baterai yang digunakan ini, baterai yang besar ini, atau menggunakan aki keringnya ini ya. Jadi yang rusak tadi yang tidak terhubung antara pin COM tengah, input atau input tegangannya. Kalau dari sini seperti output ya, output dari tegangan charger, ini charger, dan tegangan dari baterai masuk ke baterai aki maksudnya ya, masuk ke modul utama itu enggak terhubung ya. Sementara yang sini tadi terhubung, jadi cuma satu yang rusak ya. Ini saya ganti aja ini saklarnya, ini saklar switch selektornya ini saya akan ganti, dan nanti coba lihat di sini karena ini yang tengah dengan yang sini tidak terhubung, tadi dicek ya. Coba lagi ya, saya buktikan ini bukan rekayasa ya. Oke, nyala ya. Oke, saya lepas, nanti akan mati ya. Saya shortkan lagi tengah dengan pinggir. Oke, nyala, need. Nah, dia terbaca. Coba saya bebani ini sensor pembacanya, apakah terbaca? Oke, dia terbaca 1,5 kilo. 1,5 apa itu ya. Saya jarang menggunakan timbangan digital seperti ini ya. Nanti coba aja di akhir video nanti ya. Oke, berarti kesimpulannya yang rusak ini teman-teman, saklar atau switchnya ini rusak antara pin selektor dari baterai aki ke bagian input modul utama. Oke, saya ganti dulu, nanti lihat hasilnya ya. Alhamdulillah rusaknya gampang. Sip, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, akan saya ganti pakai saklar seperti ini aja ya. Ini karena stok yang jadi saya beli ya, di bengkel saya habis yang seperti ini ya. Enggak ada tadi, ada yang bulat tadi ya, ada yang bentuknya lingkaran bulat. Nah, ini kotak 3 mode ya, ada 1, 0, dan 2. 0-nya itu enggak ada ya, atau di tengah COM atau off, ini on 1, on 2. Ini 3 langkah ya, adanya seperti ini ya. Saya ganti seperti ini aja, nggak apa ya. Saya ganti yang saklar biasa. Nanti untuk baterai dan dari aki dan baterai ini disambung aja langsung, nggak apa-apa. Karena di sini juga nggak pernah dipasang baterai, jadi yang digunakan cuma baterai aki keringnya ini aja. Jadi satu aja sumber dayanya, dari cas, dari power supply, outputnya DC digabung jadi satu, terus ini inputnya masuk ke modul gitu aja ya. Ganti seperti ini. Oke, bisa ini udah terpasang ya. Kalau seperti ini banyak dijual di pasaran. Oke, sebelum itu kita cek dulu tegangan suplainya ya, tegangan untuk charger baterainya. Nah, oke, udah nyala indikator AC. Cek dulu tegangannya, tadi kan sudah cek di AC nya ya, di output trafo. Sekarang kita cek untuk charger baterainya. Ini negatif di sini aja bisa, negatif di ground ya, ground bukan negatif ya. Ini untuk chargernya yang warna hitam ini ya, hitam ini dari sini. Warna hitam ini masuk ke sini temennya, dekat resistor ya, dekat warna merah. Ini warna hitam, ini chargernya. Oke, dulu katut wae iki. Sisi bos. Nah, sip. Oke, hitam di sini, ground. Ini warna hitam. Untuk plusnya ini bukan negatif ya, ini untuk chargernya plus. Ini terbaca 7 volt atau 8 volt. Oke, 8 volt ya, 7,8, 7,9 normal ya. Ketika dibebankan ke aki nanti akan drop menjadi 5 volt. Saya mohon maaf tadi saya ada sedikit kesalahan, keliruan ya. Saya kira tadi tegangan akinya 6 volt, ternyata itu 6 volt gara-gara dia dicas
oleh trafonya ini ya, output dari power supply ya, dari trafo ini kan dioda ya, sudah saya jelaskan tadi, difilter oleh elko, dan ini ternyata tegangannya keluar 8 volt atau 7,8 ya. Jadi tadi saya agak sedikit kesalahan, saya kira ini 6 volt, ternyata ini baterainya ini 4 volt. Ketika tadi dicas karena strom atau tegangan dari charger dia naik jadi 6 volt atau 5 volt 5,5 nanti ya. Oke, lanjut kita pasang ini. Oke, sekarang kita cek dulu tegangan dari baterainya. Jadi tegangan chargernya sudah dicek ya, 7-8 volt. Ini tegangan dari baterai 4 volt ya, 4,1 4 volt. Oke, 4,2, saya pindah selektor. 4,2 warna merah dari baterai ya. Oke, ada 4,2, oke, normal. Nanti yang warna ini, warna hitam tadi dari charger disambungkan ke kabel merah dari baterai seperti ini. Terus nanti yang warna merah ini, yang deketnya tadi charger ini masuk ke pin sini aja ya, pin atas inputnya. Oke, saya pasang dulu. Oke teman-teman ya, ini oke, saya pasangkan jadinya di outputnya saja ya, pin tengah atau pin nomor 2 ini ya, nggak ada tengahnya, ini nomor 2. Ini masuk ke inputnya aja, atau output saklar masuk ke input tadi, kabel merah tadi ya, kabel merah menuju modul input tegangan utama. Dan ini dari baterai yang warna merah ini, dari sini, dari soket baterai ini saya hubungkan langsung aja dengan yang tadi, dengan warna hitam dan warna merah dari baterai, warna hitam dari charger tadi, output charger. Nah, ini saya hubungkan 3 kabel ya, ini dari baterai, ini yang warna hitam ini bukan ground ya, ini tadi plus dari charger, ini dari soket baterai AA ini, baterai yang besar ini ya. Ya, outputnya masuk ke modul. Coba ya, kita nyalakan, bismillah. Oke, nyala, alhamdulillah, nit. Oke, sip, jos, alhamdulillah, ajib tenan, jos, mantep, alhamdulillah. Oke, sudah tampil tampilannya 0 1. Coba saya, nah ini saya bebani sensornya ya, terbaca di sana, terbaca apa itu, 2 kilo atau 2 apa ya. Nah, itu terbaca ya. Coba saya beban ini dulu sementara ya, paket. Nah, oke, 0,38 ya, 380 gram mungkin. Ini baterai full, indikator baterai. Ini tadi untuk yang soket apa, menu dari ini ya, menu dari soketnya ini tadi. Nanti saya akan solder ulang ini ya, solder ulang soket depannya ini, apa, panel depannya, biar switchnya awet ya, nggak gampang kendor. Tadi juga saya solder ulang teman-teman ya, saya solder ulang di bagian dioda. Lihat di sini bekas solderan dioda breaknya ini saya solder, dan sambungan kabelnya itu aja ya, resistor, dioda, dan sambungan kabel saya solder ulang biar lebih mantap ya, biar lebih awet. Oke, Mbak, matikan, nyalakan lagi. Oke, nyala. Oke, sip. Oke, siap dibungkus ya, nanti saya solder ulang dulu itu. So, apa, panel depannya ini, switch panelnya ini kan agak ada yang kendor ya. Nah, itu ada yang korosi, jamur. Saya bersihkan dan nanti kita lihat hasilnya. Oke, bos. Oke, sip. Oke ya, sudah saya bungkus, bro. Wis tak bungkus, bro. Nah, aku kari masang skrup iki ya. Oke, wis tak bungkus. Oke, sudah saya rapikan. Coba nyalakan ya tombolnya di sini, saklarnya. Bismillah. Oke, nyala. Bunyi nit. Nah, apa lagi ya? Oke, jadi tegangannya DC 4,7 volt ya. Ini posisi saya charger juga. Oke, udah 0 semua ya. Kelihatan enggak tuh hijau nih? Kelihatan ya, 0. Sini juga coba saya M1 ya, ini memori 1, memori 2. Ini kayaknya kalau nggak salah ini untuk menyimpan ini ya,
menyimpan daftar harga ataupun daftar nominalnya di sini ya, nominal harga ataupun yang lain. Ini memorinya, ada memorinya. Ini khususnya nominal atau harga, daftar harganya di sini ya, harga per kilo, harganya berapa per kilo terus dikalikan beratnya nanti, atau masanya, bukan berat ya. Salah kaprah sebenarnya. Gak apa-apa, udah terlanjur di masyarakat nyebutnya berat ya. Buat saya timbang ini paket ya, barang paket. Di sini kelihatan nggak? Di kamera mungkin buram ya. Nah itu kelihatan 0,38 ya, atau 380 gram paketnya ini ya. Coba yang lain, gunting wah. 2 gram bro, 0,02 2 gram ya. Saya coba nih, tenol atau timah, gulungan tenol timah 0,17 gram, 170 bro, bukan 17 ya, 170 ya, 170 nggak fokus. Nah 170 gram maksud saya, bukan 17 ya. Kalau ini tadi 0,02 ya, 2 gram kalau ini, atau 20 atau 2 gram ya, lupa. Bentar, salah, maaf ya, mohon maaf kalau perhitungannya ini salah. 0,02 itu berarti saya bos. Oh 20 bro, ini 20 gram, 20 ya, 20 bukan 2 gram ya, 2 gram enteng banget. Kentengan iki cakarnya ora kedetek bro, cakarnya ini tadi bekas ya, taruh sini nggak kedetek ya, saking entengnya, saking ringannya. Coba openg ya. Oke 0,13 130 gram, apalagi multitester mungkin. 0,25 250 gram. Wah ini tester yang satunya, ya, coba saya timbang. Oke 0,43, hampir setengah kilo teman-teman ya, 430 gram, hampir setengah kilo, berat, lumayan berat ya, hampir setengah kilo. Coba ini ada mesin TV, oh ada rangkaian power supply ya. Nih rangkaian atau mesin power supply ya, PCB kit power supply. Coba timbang, satu modul 0,50 teman, 0,5 ya, 0,5 atau di 500 gram, setengah kilo ya. Coba dua pieces ya, dua PCB saya tumbangkan 1,45 teman, enggak seimbang karena ini ada komponen yang hilang. Ini masih berat karena komponennya masih full, yang ini udah nggak full ya komponennya, beda beratnya ya. Dia beratnya 1,46, 1 kilo lebih 460 gram. Itu kalau satu, nah ini aja udah hampir sekilo temen, yang satunya hampir sekilo ya, 0,95 950 gram. Karena yang ini nggak ada komponennya sudah pada hilang. Oke teman, ya saya coba ya memorinya, ini penyimpanannya, coba M1 M2 ya, M ada 8000. Cuma misal ya, ini cuma coba-coba aja untuk ngetes ya, untuk dicoba. Ini M2 16.000 untuk nyoba aja temen ya, bukan patokan ya, ini cuma untuk nyoba ngetes apakah dia bisa nyimpen atau enggak memorinya ya. Kita masih normal, alhamdulillah memorinya masih baik nih. M7 M6 M5 M4 3 2 1. Ini C untuk menghapus 0 semua, ini 0 juga sama. Oke. Duh, publikat ini. Duh, apa ini lah. Publikat ini. Pasti fluk. Coba ya kita M1 coba ini coba ya, harga per kilonya 8.000. Oke 8.000 dan ini terbaca 0,95. Dia terbaca ini total RP nya, rupiahnya ya, total belanjanya
nilainya 7.600. Coba tambah lagi ini tadi PCB ya. Oke, 1,46, 1 kilo lebih sedikit, 1,5 lah. 1,46 itu 1 kilo lebih 460 gram, 11.680. Oke, cukup segitu ya untuk ngetesnya. Testingnya atau uji cobanya nggak usah lama-lama karena ini sudah normal, udah bisa nyala dan udah bisa untuk nimbang ya. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang mungkin mempunyai timbangan seperti ini atau servisan timbangan seperti ini. Kalau rusak bisa diperbaiki, jangan dibuang, jangan dirosokkan dulu ya. Jangan diluakkan. Nah. Jangan keburu beli baru, bisa diservis ya. Eman-eman ya. Eman-eman ini bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Jawa ini eman-eman lah. Terbuang, mubazir kalau dibuang ya, masih bisa diperbaiki. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video, diklik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Subscribe dan jangan lupa tinggalkan like-nya, dan kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.